ada pakaian baju bodoh, ada pakai adat ya, sesuai adat Mandar Makassar, Mandar, Bugis dan Toraja seperti itu. Saya bukan cemburu dengan daerah lain, Kak. Tapi Yogyakarta sudah memainkan instrumen ini dan itu sudah lama. Ya. Bahkan di pemikiran saya besar hati saya meyakini bahwa sesungguhnya kita lebih besar daripada dia. Ya, leluhur kita mewariskan ya budaya literasi kita jauh lebih besar daripada mereka-mereka. Nanti ini ulasannya ada Prof. Nur Hayati, ada Kak Ajib yang memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Saya menjadi suatu kesimpulan hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita, ada penekanan-penekatan yang saya sampaikan tadi bisa terlaksana, dan saya selalu katakan kalau itu terjadi berarti Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Kak Ajib, Prof. Nur Hayati, Pak Edo, Pak Rustin Tompo, Kak Yudi, Bung Upik akan meletakkan legacy kepada masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis, Mandar, Toraja, ya, seperti itulah. Oleh karenanya, ya terima kasih sekali lagi, dan saya memberikan penekanan di sini. Saudaraku semua, di tempat ini adalah rumahmu. Tempat ini adalah tempat kita bisa berdiskusi, bisa berdialog, bisa membaca dan lain sebagainya. Ya, bisa beraktivitas literasi di sini, dan semuanya gratis, tidak ada berbayar. Ya. Jadi kapan saja silakan, cuman bersurat aja supaya kita tidak tumbang tindih antara satu dengan yang lain. Ya, karena saya ambil gambaran di perpustakaan ibu dan anak itu dalam 1 bulan itu schedule-nya udah penuh gitu. Jadi kalau kita nggak bersurat nanti akan tabrakan dengan teman-teman yang lain. Saya rasa itu saja, Bung Edo. Terima kasih banyak. Kita akan banyak nanti mendengarkan apa yang menjadi ulasan Kak Ajib dan Pak Ibu Prof. Nur Hayati. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Hasan Sijaya, Muhammad Hasan Sijaya. Buku beliau juga sudah ada, biografi, nanti insya Allah akan diluncurkan lagi. Mengenai sepak terjang. Jadi rahasia Pak Kadis banyak saya tahu. Cuma jadi ketika menulis bukunya Pak Kadis, terus terang kita banyak injak rem. Karena banyak lubang yang harus dilalui, jadi harus injak rem lagi dulu. Oke. Saya tidak sebut namanya Pak Sekdis karena saya sebenarnya merasa berdosa juga, karena gara-gara Pak Sekdis saya dapat songkok baru ini sebenarnya. Jadi Kak Ajib, kalau kita mau salahkan Pak Sekdis, karena beliau lah yang memanas-manasi saya. Akhirnya saya dapat songkok harga 500.000. Aduh, luar biasa. Saya mau kembalikan tadi karena mahal sekali, tapi sudah dibayar sama Kak Ajib. Alhamdulillah ya. Iya begitulah Pak Sekdis, ini kesalahan Pak Sekdis beliau. Itulah akhirnya Pak Rustin Tompo merasa. Silakan Pak Rustin Tompo memberikan kilas balik mengenai proses ini sebelum kita masuk pada inti dari pertemuan kali ini dengan Dr. Ajib Padinan dan Prof. Nur Hayati Rahman. Silakan Pak Rustin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama. Selamat siang. Banyak hal harus saya mengikuti ritme festival ini. Saya orang Makassar, lahir besar di Ambon, dan kemudian banyak hal saya mesti belajar untuk mengikuti ritme festival. Termasuk ini pertama kali saya menyebut salama ki kepada salama.
Ya, kira-kira begitulah. Saya dikasih tugas untuk berbicara sedikit soal kilas balik Festival Aksara Lontara dan juga perjalanan Ranperda Literasi Aksara Lontara. Saya baru dengar tadi bahwa awal-awalnya ketika Pak Upi menawarkan gagasan dengan berbicara dengan Pak Haji Sahrudin Umar, katanya ide ini mau dibawa ke Dinas Pendidikan. Tapi kemudian Pak Haji Sahrudin Umar bilang, di sini Mi, kira-kira begitu. Pas dapat juga momen ketemu Pak Kadis yang sangat familiar, sangat menyambut ide ini, dan saya kira kita sampai pada posisi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Aji Padindan, tetangga saya, tapi jarang ketemu di rumah, tapi ketemunya di tempat lain. Yang saya hormati Prof. Nur Hayati Rahman, Pak Kadis, Pak Sekdis, Bapak Ibu semua peserta seminar, juga saya kira ini penonton live streaming dari RRI.net, ya ini live streaming dari RRI.net. Kita juga perlu menyapa karena diaspora Sulawesi Selatan juga sangat banyak dan mudah-mudahan mereka juga bisa menangkap spirit dari seminar kita pada hari ini. Saya membuat catatan supaya tidak terlalu kesana kemari. Pertama-tama kami memberikan apresiasi dan bangga melihat aktivitas Bapak Ibu di Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sulawesi Selatan. Yang terakhir kalau kita lihat mereka sudah melakukan studi banding dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperdanya Bapak Rudi Petergoni, juga ada wakilnya Pak Muhtar Mapatoba, kemudian anggota Arfandi Idris, Andi Debi Purnama, Andi Ayu Andira, Andi Heri Suhari Atta, Ibu Meti Rahmatia, kemudian Ansari Mangkona, serta Muhammad Sarif. Saya perlu sebut namanya karena yang tadi selalu kita menyebut akan menjadi legacy bagi kita, saya kira ini juga adalah bagian-bagian yang penting untuk itu. Salut dan bangga juga kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dari anggota Komisi E, yang menggunakan hak inisiatifnya untuk mendorong Aksara Lontara sebagai sebuah rancangan peraturan daerah. Semoga tahun ini kita punya perda definitif karena kita semua punya semangat yang sama. Hendak melestarikan Aksara Lontara untuk generasi selanjutnya. Saya kira momentumnya tepat pada hari ini kalau kita melihat logo dan kemudian juga tema Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353, temanya Social Optimis, Social Tanggul, Ekonomi Berdaulat, yang menggunakan karakter aksara Lontara baik dalam logo maupun tulisannya. Kemudian juga kalau kita lihat hari ini, kita tidak lagi bicara tentang mewacanakan atau mendorong, tapi kita sudah sampai pada tahap pada Festival Aksara Lontara ketiga ini adalah menyongsong penerapan Perda Aksara Lontara. Ketika expose di DPRD, saya ingat Wakil Ketua Bapemperda mengatakan nanti pada saat paripurna ya pengesahan itu akan didorong supaya semua yang hadir menggunakan busana daerah dan menggunakan bahasa daerah, sehingga dia menunjukkan juga bahwa ada sesuatu yang memang berbeda pembahasan perdanya dengan perda literasi aksara Lontara ini. Sungguh suatu lompatan luar biasa jika kita flashback melakukan kilas balik perjalanan festival aksara ini. Ketika di awal-awal mendiskusikan format penyelenggaraan festival ini, memang sudah diwacanakan sekaligus muncul harapan nanti akan ada satu hari yang diperingati sebagai Hari Aksara Lontara, sebagaimana tadi sudah disampaikan Ketua Panitia maupun inisiator maupun juga Pak Kadis, juga berbusana pakaian adat, lalu kemudian berbahasa daerah. Tapi niatan itu dalam diskusi-diskusi kita menyadari bahwa tidak bisa hanya sekedar berwacana. Festival tidak bisa hanya berhenti pada edukasi. Maka strategi kemudian diubah, berarti kita tidak sekedar hanya berfestival, tapi juga melakukan advokasi aksara Lontara. Yang Ibu Prof menyebutnya sebagai gerakan gotong royong kebudayaan. Ya.
Alhamdulillah semangat gotong royong kebudayaan menjiwai kita semua, kerja jejaring, sinergitas, kolaborasi, dan semangat Akbulosi Batang. Akhirnya Festival Aksara Lontara pertama dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2020. Temanya ketika itu adalah mengembalikan kejayaan aksara dan budaya Lontara, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dipelopori dan dimotori oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan ini bersama Kabar Group, kemudian juga teman-teman penggiat literasi, penulis, seniman, budayawan, ini alhamdulillah juga mendapatkan dukungan internasional. Ibu Prof. Nur Hayati juga mengajak banyak sekali jajaran beliau, para akademisi, peneliti, pengkaji Lontara atau Lagaligo untuk juga menjadi pembicara. Saya mencatat bahwa ada sejumlah pembicara pada festival pertama yang diikuti oleh 17 negara dengan 802 peserta, karena waktu itu adalah masih masa-masa kencangnya sana-sana COVID, ya, maka memang pilihannya adalah dilakukan secara daring. Tapi disitulah juga menunjukkan betapa adaptifnya, betapa kreatifnya, betapa inovatifnya Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi dia tidak menjadi kendala. Bahkan kalau boleh kita akui, karena kami ini orang luar, kami tahu pada saat itu tidak ada nomenklatur itu namanya Festival Aksara Lontara. Dengan niatan tulus dari teman-teman, kerja jejaring, kerja kolaboratif, pelaksanaannya dilakukan berskala internasional. Kita bisa bayangkan, ini pembicara yang saya catat berkat Prof. Nur Hayati Rahman. Ini saya catat ya. Pembicaranya antara lain adalah selain Prof. Nur Hayati Rahman, kemudian juga Kepala Perpusnas Bapak Muhammad Syarif Bando, juga ada Profesor Campbell McKnight dari Australia, Alwi bin Daud dari Malaysia, Profesor Asako Sohara dari Jepang, Sherin Graham Davis dari Selandia Baru, kemudian Dr. Catherine Wellen dari Leiden University Belanda, kemudian Dr. Maria Matildis Banda dari Universitas Udayana Bali. Kita bisa bayangkan kegiatan tanpa modal, kira-kira begitu ya, kecuali semangat. Artinya modal kapital ada, sosial kapitalnya tidak dalam pengertian yang fresh money ya, tapi sosial kapital yang dimiliki itu kemudian bisa melaksanakan kegiatan berskala internasional. Ada beberapa butir rekomendasi dari kegiatan pertama, antara lain menumbuhkan dan mengembangkan komunitas-komunitas kreatif yang bergelut di bidang revitalisasi dan revitalisasi aksara Lontara, kemudian mendukung penulisan dan penerbitan buku-buku yang menggunakan dan berkaitan dengan aksara Lontara, serta mengangkat guru-guru bahasa dan sastra daerah untuk memenuhi pengajaran bahasa dan sastra Lontara sebagai muatan lokal. Rekomendasi Festival Aksara Lontara diserahkan oleh Pak Upi Asmaradana kepada DPRD Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk dibahas menjadi ranperda. Waktu itu memang baru sifatnya mendorong. Kemudian rekomendasi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Rekomendasi ini atas ide dan gagasan panitia bersama almarhum Bapak Ince Langke. Ya, Al-Fatihah untuk beliau karena beliau juga bersama-sama kami ketika awal. Sekalipun sempat juga oleng, ya bagaimana ini? Ujung tombak kita, kontak person kita di DPRD dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi rupanya sudah ada, beliau sudah memberikan mandat kepada sahabatnya Andi Januar Jawari Darwis untuk melanjutkan di Balek, ya. Kira-kira begitu jalan ceritanya. Pada tahun 2021, Festival Aksara Lontara 2 kembali digelar, tepatnya tanggal 25 sampai 27 Agustus 2021. Salah satu rangkaian acaranya yang merupakan acara puncak adalah seminar nasional bertema mewujudkan ranperda aksara Lontara sebagai penguatan warisan literasi Sulawesi Selatan. Kebetulan saya adalah moderatornya, Prof. Nur Hayati Rahman, kemudian Kepala Perpusnas, Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hari ini diwakili oleh Asisten Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Tautoto Tanaranggina, kemudian Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika, dan tentu saja Bapak Kepala Dinas. Jadi memang
ada beberapa figur atau tokoh yang selalu dalam festival. Aksara Lontara awal naskah akademik diserahkan oleh tim perumus kepada Ketua Komisi E DPRD Sulsel Bapak Rusdin Tabi. Sekarang Pak Rusdin Tabi juga sudah berganti kepemimpinan ke Pak Rahman Pina ya. Tapi alhamdulillah semangatnya tetap sama ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Ketika diserahkan, draft awalnya masih berjudul Ranperda tentang Aksara Lontara. Setelah pertemuan dengan Bapak Dr. Aji Padindang, senator kita, anggota DPR RI, DPD RI di Cafe Kandre Jawa, saya ingat Pak, mana mami itu cuma dibisiki, saya tangkap gerakannya begitu. Dan kemudian pada bulan Mei itu pertemuan beliau mengusulkan agar ditambahkan kata literasi, maka naskah akademik dan Ranperda ini kemudian berubah judul menjadi Ranperda tentang literasi aksara lontara. DPRD sendiri ketika mengajukan itu sebagai salah satu prolegda itu dari Biro Hukum mengatakan bahwa Ranperdanya waktu itu diusulkan malah Ranperda pelestarian aksara lontara. Jadi banyak sekali dinamikanya ini sampai kemudian tiba pada Ranperda literasi aksara lontara itu. September 2022 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menggelar ekspose Ranperda Sulawesi Selatan tentang literasi aksara lontara. Ekspose ini Bapak Andi Irwandiana, Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, dihadiri anggota Bapemperda, tim inisiator dari Komisi E, dalam hal ini Ibu Risvayanti Muin, dan teman-teman dari tim perumus juga dari DPK Sulsel. Catatan indah dari kilas balik, tak perlu mau hanya sekedar bangga. Jadi kita tidak lagi kita bangga memiliki aksara salah satu daerah, tapi kita kontribusikan bagi daerah yang sama-sama kita cinta. Menggunakan aksara lontara, Daem Pamate membuat catatan sejarah kerajaan Goa dengan menggunakan lontara bilang, serta Prof. Nur Hayati Rahman mendedikasikan dirinya sebagai peneliti dan penulis dan terkait dengan Lagaligo, juga Dr. Aji Padindang mendirikan sekolah-sekolah. Bisa dibayangkan ya, saya bocorkan ya kalau bayangkan kalau Ibu Nur, ya, jadi masakannya Prof. Nur Hayati saya sering sekali menikmatinya. Ya, dan dedikasi inilah yang saya pikirkan harus kita hargai betul karena luar biasa betul. Nanti berapa bulan Prof baru kita kemudian mendapat bantuan dari Bapak Bupati baru yang kemudian beliau melaksanakan dan kemudian dari provinsi, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan banyak pencerahan dari Prof. Nur Hayati. Materi beliau mengenai lontara sebagai sumber integrasi dan pemersatu bangsa di Sulawesi Barat. Ini mungkin di Sulawesi Selatan dan Barat. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Prof. Nur Hayati, sesungguhnya acara ini dilaksanakan bulan Juli, tetapi karena dirangkaikan dengan ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan, hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan, maka diundur di bulan Oktober. Barangkali seperti itu saja informasi dari saya. Saya persilakan kepada Prof. Nur Hayati Rahman, waktu kita sampai nanti masuk asar. Ya. Kepada Prof. Nur Hayati Rahman saya persilakan dengan hormat. Moka juga berdiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak Kadis ya, seorang pejuang tangguh sebetulnya dan tidak sia-sia selama 3 tahun perjuangannya. Tanda-tanda akan keberhasilan itu kita sudah lihat pada hari ini. Juga kepada para Pak Rusdin, Edo dan Rupi ya, junior saya sebetulnya, beliau yang dari Jakarta yang selalu menyempatkan hadir dalam acara-acara seperti ini. Dr. Aji Padindang yang saya hormati dan bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku semua yang saya hormati. Seperti tadi disampaikan oleh panitia, tidak boleh lama-lama ngomongnya karena kalau terlalu lama-lama ngomongnya biasanya bosan ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana lontara itu telah mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi saya beri judul
Lontara sebagai sumber pemersatu dan integrasi bangsa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kalau saya dikasih waktu oleh panitia lama-lama, mungkin saya bisa buat. Jadi kita sudah sering mendengar bahwa salah satu puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia itu karena ditemukannya huruf. Sulawesi Selatan sebetulnya sangat kaya, luar biasa, karena kita pernah punya 4 huruf. Punya 4 huruf, yaitu huruf jangan-jangan, ya, yang secara genetik dia dekat sekali dengan huruf kawi, genetikanya. Sampai sekarang ini banyak naskahnya tersimpan di perpustakaan dan arsip Sulawesi Selatan di Tamalan Rea, ya, ribuan di sana yang ditulis dalam huruf jangan-jangan. Disebut jangan-jangan mungkin karena bulat-bulat, ya, bulat-bulat dan mirip burung-burung. Dalam tradisi Bugis Makassar juga segala sesuatu informasi itu biasanya dipakai istilah jangan, ya. Jangan-jangan itu pergi menelisik calon pengantin apakah sudah ada yang punya atau belum. Maik jangan-jangan, ya, bahasa Bugisnya mamanu-manu, loke mamanu-manu. Jadi mungkin karena jangan ini dianggap sebagai representasi daripada pembawa pesan, maka huruf itu diberi nama huruf jangan-jangan. Lalu itu lama dipakai, ya, karena dalam perjanjian Bongaya 1669 itu ada 2 bahasa yang digunakan. Di sebelah kiri adalah bahasa Belanda dan di sebelah kanan adalah bahasa Makassar dengan menggunakan huruf jangan-jangan, ya, bukan lontara. Jadi sampai awal abad ke-20 masih ada produktivitas naskah yang dibuat dari huruf jangan-jangan, luar biasa. Tetapi karena kebanyakan tidak ada dari bahasa lain, kebanyakan pakai bahasa Makassar. Tidak ada huruf jangan-jangan dalam bahasa Bugis atau Enrekang atau Mandar. Pada umumnya sampai sekarang ini ditulis dalam bahasa Makassar. Sehingga para ahli menempatkan bahwa huruf jangan-jangan ini adalah hurufnya orang Makassar, ya. Lalu ketika Islam datang, ya, kita tahu Islam datang juga membawa peradaban Islam, ya. Jadi huruf kita kan mengikuti struktur bahasa kita. Kapten memang Mangkasar, bagi Mangkasar tena huruf matena. Punna Nur Inura, punna Ismail Ismailah, ya. Taluji huruf matena orang-orang Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar. Saya kalau di kampung Inura, ketemu Inura boleh, ya. Taluji, yaitu glottal stop. Biasa dilambangkan dengan K, biasa dengan Ki. Ya, yang penting dilambangkan dengan huruf, jangan pakai apostrof. Karena apostrof itu tidak ada bunyi dia wakili. Dia lambang untuk kutipan dalam kutipan, ya. Nah, ke televisi, ya, sanging koma-koma rate, pakai K atau Ki, ya, terserah, yang penting pakai huruf. Ya, jadi yang kedua konsonan ganda, ya, medu, ngaru, RR, double R, konsonan ganda namanya. Dan yang ketiga NG itu Ji, 3 Ji saja huruf matinya orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, ketika itu ada orang mencoba membuat huruf mati, sebenarnya itu juga ancaman bagi kelangsungan bahasa. Karena pasti nanti kalau ada huruf mati kita pakai itu lontara berbahasa Inggris. Namanya bahasa Mangkasar atau Bugis sih, Pak Ajan yang bicara Ugi. Ya. Jadi harus dijaga ini. Kita namanya dalam teori adalah bersifat
silabis, ya. Huruf dan bahasa kita bersifat silabis. Karena itu sebaiknya huruf lontar atau huruf apapun digunakan dalam bahasanya. Coba orang Korea enggak mau itu pakai huruf Koreanya dalam huruf Latin. Ya, orang Jepang, orang Cina pasti pakai huruf bahasa Cina karena memang itu nenek kita dulu bikin sesuai dengan sistem bunyi mulut tak bahasa tak. Tidak ada mintung huruf. Orang Jepang juga bersifat silabis hurufnya. Makanya orang Jepang kalau bilang tape recorder, tape recorder. Mangka saraka punare gelat traktor nak kadang kalat tero. Kama mentung kudu lidahnya mau dia apa? Orang Bugis kalau traktor dengan traktor. Tidak kuliah ada huruf matinya jadi enggak apa-apa. Orang luar harus memahami kita. Nanti orang berpikir, kalau begini ketinggalan karena huruf itu dia menjadi wadah untuk menghidupkan bahasa. Ya. Dengan menghidupkan bahasa, jadi perjuangan Pak Kadis ini bukan cuma menghidupkan huruf, tapi sekaligus bahasa. Ya, ini apa? Ini adalah warisan abadi sebetulnya dari Pak Kadis. Ya, mudah-mudahan seterusnya digunakan. Tidak banyak pemimpin yang punya perhatian. Dia pikir kampungan gini huruf, ngapain mau dianggarkan sudah urusan kampung. Dia lebih suka pakai huruf Korea, huruf Jepang. Ya, jadi maka dia adopsi huruf Arab Serang. Karena huruf-huruf mati ayat-ayat Al-Quran tidak ditulis di dalam lontara. Pasti kalau bismillah, karena bismillah. Dengar maki anak-anak di kampung kalau mengaji bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya untuk supaya itu tidak rusak pronunciation-nya, jagoan itu orang dulu. Nah adopsi, tetapi untuk penjelasannya dia menggunakan huruf Arab Serang. Jago sekali ini orang dulu, Bapak Ibu. Yang pandang enteng nenek tak dulu. Ya. Huruf tapi tidak menyebar di baru. Yang dibuat oleh Coli Puja namanya huruf bilang-bilang. Dia pakai, sebetulnya dia cuma pakai sebagai huruf rahasia. Dan terakhir adalah lontara, ya, lontara. Nah, ketiga huruf ini menjelang kemerdekaan Indonesia dia mengalami kepunahan. Ya. Produktivitas menyalin naskah itu juga sudah berhenti, lalu digantikan oleh mesin cetak. Pelihara Ki Kodong ini, tinggal ini satu-satunya yang tersisa. Dan ini dipakai di seluruh Sulawesi Selatan, ya. Di Enrekang yang tidak mengenal tradisi tulis, baru-baru ada mahasiswa saya menyelesaikan. Lalu di Mandar ayo semua pergi maki di kantornya Pak Kadis di perpustakaan. Di bawah ada hampir 5.000 naskah di sana di Arsip Nasional, ya. Apa saja kita cari. Lalu kemudian bahasa huruf Mandar, Luwu juga banyak sekali. Lalu kemudian apalagi daerah Bugis, Bone, Sopeng, Selayar juga ada banyak di situ. Enrekang dan Bulukumba dan seterusnya. Dia bertahan satu-satunya yang menggeliat-geliat dalam kegersangan. Bertahan dalam situasi seperti ini. Karena itu gerakan yang dilakukan beliau Pak Kepala Dinas ini saya anggap sebagai momen sejarah yang paling penting. Ya. Karena tinggal satu dan yang satu ini pun sudah menggelepar-gelepar menunggu maut. Tapi ada yang menyelamatkannya. Nah, sama pentingnya antara aksara lontara yang terselamatkan dengan penyelamat aksara lontara melalui gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh Pak Kepala Dinas itu dua-duanya meninggalkan momen sejarah yang paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Hampir juga tidak ada orang yang bisa baca lontara. Ya. Jadi kita pelihara bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan malu-malu karena saya dapat di Marus. Gara-gara anaknya belajar membaca lontar, kasih keluar. Maunya bahasa Inggris.
Ini namanya bangsa inferior. Jadi bangsa inferior, bangsa yang rendah diri. Malu sekali kalau bahasanya kodong diketahui orang. Malu sekali kalau hurufnya di. Sebaliknya saya pernah menjadi profesor tamu di Korea Selatan, misalnya di Hankook University of Foreign Studies. Di sana tidak mau pakai kalau bukan hurufnya tidak mau bicara kalau bukan bahasanya. Bahkan tidak mau pakai produk kalau bukan produknya. Sampai mormorna pun harus di Samsung mereknya. Itu superior namanya, bangsa yang superior. Sekarang kita sudah berada di ambang kehancuran ini, bangsa yang inferior. Siri-siri kipun anunna, siri-siri nak anunna. Mak bicara ugi siri-siri. Apalagi bahasa Mangkasa ya. Pasulu ke anak nanjobat primarus. Ini tragedi sebetulnya yang sangat menyesakkan dada ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi pesan saya ya, kipiaren barang. Karena ini identitas tak. Mau jadi apa? Anak-anak sekarang maunya belajar bahasa Inggris. Kamu coklat. Hidungmu pesek dan pendek kok. Ya, seluruh dunia tampillah apa adanya. Ya, mungkin suatu saat kita menggunakan HP dengan lontar dan chattingan pakai bahasa Makassar. Jangan pakai bahasa Indonesia, huruf lontar tidak cocok karena bahasa Indonesia itu fonetis, sedangkan huruf kita bersifat silabis. Tena huruf matena. Pakai di huruf Makassar, pakai di huruf Bugis atau Enrekang atau Selayar. Jangan pakai di bahasa yang fonetis. Karena itu apa yang saya uraikan di sini tadi memperlihatkan bahwa lontar sebenarnya menjadi pemersatu, ya, pemersatu antar etnis di Sulawesi Selatan dan Barat, sekaligus penegak integrasi bangsa yang sekarang. Karena kalau kita tidak pelihara Pak, ini sekarang ancamannya, ancaman kedua sudah radikalisme Islam itu sukuisme, ya. Itu ancaman sekarang. Di mana-mana orang hanya menganggap sukunya paling hebat, orang lain jelek sukunya. Nah, ini jangan lupa Indonesia 720 suku, satu-satunya di dunia. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, kita hancur. Jadi bukan cuma terorisme atas nama agama yang mengancam NKRI sekarang, sukuisme juga mengancam NKRI sekarang ini. Kita sudah lihat di Facebook di mana bagaimana bangsa ini diambil budayanya, dicuri. Tidak boleh, biar kita miliki bersama saja, ya. Karena kita 720 suku. Ini juga 720 suku kalau tidak dirawat melalui Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia bubar, ya. Kenapa kita dijadikan sampel di negara-negara maju sebagai negara damai? Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Coba lihat pakai Afghanistan, cuma 4 suku Pak, tapi sepanjang sejarah 720 alhamdulillah bisa tidurnya dan ada. Bayangkan orang yang hidup dalam kancah perang, hanya karena perbedaan-perbedaan hilafiah. Jadi anak-anakku semua, kita bersaudara. Lontara mempersatukan kita sebagai satu bangsa, satu kesatuan di dalam NKRI. Kalau ini kita tidak tanam baik-baik dalam, coba lihat di media, saling menyerang suku ini, suku itu, suku ini. Jadi saya pikir ancaman pertama NKRI adalah sebetulnya dalam melihat NKRI ke depan. Mungkin sekian Pak Kadis, Pak Ajib, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum Bapak Ibu, anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Hadi Rahman. Saya langsung saja persilakan kepada Bapak Dr. Ajib Padindang, anggota DPD RI 2 periode sampai 4 periode. Sangat luar biasa dan ini saya pikir akan memberi kontribusi bagi kita. Saya langsung saja ke Kak Ajib, silakan. Saya juga berdiri akhirnya karena supaya dilihat di belakang. Tadi saya minta dikoreksi tempat duduk supaya jangan kita bilang ada cop yang rotura di kadarai di turariawa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ada salam budaya Sulawesi Selatan. Yang orang Bugis boleh jawab salama Ki, kalau orang Makassar punya bahasa yang lain, misalnya dasi nadasi silakan. Ada orang Toraja atau orang Mandar silakan, yang pasti bahasa daerah kita, bahasa Arabnya tadi sudah Assalamualaikum, bahasa daerahnya terutama seorang Bugis adalah salama kita pada salama. Apalagi sekarang ini terlalu banyak salamnya orang Indonesia ya, ada 5 atau 7 salam jadi. Terlalu banyak salam, tapi saya pikir bagus supaya selamat kita semua. Yang saya banggakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Adinda Hasan, yang pertama berdiri, karena kalau tidak berdiri memang tambah tidak terlihat tadi kan begitu. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Prof. Nurhayati Rahman. Sebenarnya saya tidak perlu bicara lagi secara konsepsional karena beliau guru besar kita, dan sahabat saya Pak Rusdin Tompo, Pak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip, ini Pak Andi Sangkawana adalah ketua atau ahli waris Saur Raja Malangga di Wajo. Beliau sebenarnya pemangku adat sekarang ini. Ya. Kenapa saya sebut itu? Karena saya sama-sama membuat di sana, memperbaiki itu ya. Dan saya ketemu lagi di sini, dia ahli keuangan sesungguhnya. Jadi heran juga saya tiba-tiba mengurusi lagi buku-buku dan arsip. Padahal biasanya mengurus uang. Yang saya banggakan moderator supaya lebih lengkap, Idwar Anwar. Ini kan terkadang kalau kita menyebut Adinda Edo, nanti kalau ada bukunya beredar bahwa Bapak Ibu tidak beli. Idwar Anwar ya, salah seorang penulis produktif di Sulawesi Selatan dan punya kanal YouTube sejarah, Idwar Anwar. Nah, ini kan karena kalau Edo terus ini jadi bingung. Saya sama ruginya saya sebenarnya, antara lain ada rugi di sisi lain dengan nama Aji Padindang. Terkadang sekampung saya di Bone, dia kira saya bukan orang Bone. Karena ketika di Makassar kita ini freeman, maka hilangkan dulu Andi karena tidak mampu mencerminkan kehidupan sebagai seorang Andi di kota kan. Simpan di kampung, kita hidup di kota dengan gaya freeman. Bahasa lainnya preman, tapi kan freeman itu manusia bebas, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur bisa berdiri, tadi saya maunya duduk di depan kita semua, dan ini audiens yang sangat luar biasa, tercermin dari berbagai daerah, karena sekaligus saya kira peserta pameran, ada adik mahasiswa, hadirin sekalian. Dua poin inti sebenarnya yang saya mau komentari. Yang pertama berkaitan dengan regulasi. Tadi Pak Rusdin sudah sampaikan, kenapa saya menitipkan dan bahkan sembunyi di belakang layar di DPRD sana supaya perda literasi yang kita kedepankan. Kita tahu literasi terdiri atas 3 unsur. Jangan pengertian ke literasi itu terlalu sederhana, ialah baca tulis. Literasi ialah berkait dengan bahasa, aksara, dan sastra. Itu satu aspek. Literasi adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dibahasakan, pengetahuan yang diungkapkan secara tertulis, maka dia mengandung 2 unsur. Dan lebih dari itu, literasi ialah bentuk fisik terhadap pengetahuan yang ada. Bahasa populernya sekarang ini kita sebut dengan ekonomi kreatif. Jadi luas sekali kalau kita hanya membuat regulasi tentang bahasa, ini malah bisa kita lama-lama tidak jadi. Karena pertentangan antara bahasa daerah di Sulsel ini masih ada, Bapak Ibu sekalian, ya, saya harus buka. Saya memiliki gerakan pembelajaran budaya, khususnya budaya Bugis. Ketika di Bulukumba itu sudah terjadi perdebatan, apakah bahasa Ponjo itu bahasa atau subbahasa dari Makassar. Ketika di Mas Rempulu pun terjadi perdebatan, apakah itu Mas Rempulu sebagai suatu bahasa atau bahasa Bugis atau bahasa Enrekang. Kalau cuma bahasanya, karena itu saya sarankan mereka kita pakai kata literasi. Dan semua itu adalah bahasa, apalagi kalau bicara bahasa Lu atau bahasa Bugis atau bahasa Tai atau bahasa Pamona atau bahasa Pamolang dan sebagainya. Di kampungnya Pak Edward ini ada sekian banyak bahasa karena sekian banyak subsuku. 9 ya? 9 bahasa. Iya. Itu sebabnya kami dukung betul tentang literasi. Literasi aksara lontara. Aksara seperti yang disampaikan oleh Bu Prof tadi, itu yang kita pegang pengetahuannya, tidak sekedar ia huruf ka gang ngangka, pa bam mampa. Tapi aksara dalam pengertian suatu pengetahuan
yang mewakili jati diri seorang Sulawesi Selatan. Apakah Bapak Ibu orang Bugis, apakah orang Makassar, apakah orang Mandar, bahkan orang Toraja sekaligus. Tidak perlu lagi kita pertentangkan seperti Ibu Prof katakan tadi, oh ini aksaranya Makassar karena ada pemate yang menyempurnakan misalnya. Oh ini aksaranya Bugis karena Coli Pujia misalnya yang membuat juga aksara bilang-bilang. Pokoknya ini aksara lontara yang kita terima dan sepahami dan kemudian kita sepakati yang nanti didukung oleh sebuah regulasi. Perda itu mengandung 3 aspek, jadi jangan juga terlalu berlebihan mengartiankan ya. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sampai hari ini masih begitu banyak yang belum mampu kita terjemahkan, jabarkan dari undang-undang ini. Salah satu yang kita dorong penyebarannya adalah melalui apa yang kita sebut dengan Perda Literasi Aksara Lontara. Aksara bukan dalam pengertian sekedar huruf-huruf. Kalau kami di Gerakan Pembelajaran Budaya Bugis, Ibu Prof, tanggal 30 Oktober kami akan menamatkan lagi di Bone itu sekitar hampir 100 orang. Ya. Yang mempelajari, bukan mempelajari, memperdalam, karena ini kan milik kita, masa dipelajari milik kita ya, memperdalam bahasa sastra, tradisi, sejarah, budaya, dan adat pengadaran. Di Lu, Pak Edward, sudah 6 angkatan itu di 2 kabupaten, Lu Utara sama Lu, ya, Sekolah Budaya Ilagaligo. Itu di Lu. Di Makassar ini belum gencar karena saya belum menurunkan mitra kerja yang sepaham. Ini persoalan sepaham juga, karena kan biasa lebih banyak berdebatnya daripada jalannya. Saya tidak suka lebih banyak berdebat daripada jalan. Kita jalan saja dulu. Itu sedikit komentar saya di balik Perda Literasi Aksara Lontara yang terdiri atas pertama pengaturan setiap regulasi, apakah itu undang-undang ataupun peraturan daerah, karena peraturan daerah itu disebut dengan peraturan perundang-undangan di daerah, itu mengandung 3 unsur. Pengaturan pertama. Yang kedua adalah mengandung, jadi pengaturan secara umum. Kemudian mengandung tentang larangan, hak dan kewajiban. Tidak bisa juga kita pernah mengatakan apabila tidak ini akan dikenakan sanksi. Karena ini berkait dengan budaya. Budaya adalah sebuah proses dari akulturasi nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kita ambil contoh sekarang penulisan kantor-kantor. Kantoro. Nah, ini kan mestinya kita terjemahkan. Kalau kantoro itu apa bahasa Makassarnya atau apa bahasa Bugisnya? Bola atau bala. Kenapa mesti bahasa Indonesia didaerahkan? Gitu. Tapi tidak apa-apa dulu sementara sambil kita coba ini ya. Ya minimal secara simbolik sudah ada aksara di bawah papan nama di mana-mana. Ya, kita terima itu, cuma saya geli-geli juga kalau baca kan, megele-gele kalau kita lihat. Kantorokna, apa kira-kira contohnya itu? Ya. Kantorokna arsipe. Carikan itu, bola arsip kalau memang arsip ada bahasa lain ya. Bola atau bala kalau kita. Karena itu dalam strata ada bola kalau orang umum, ada soraja atau ada bala lompo, ada ini. Nah, gitu. Itu membedakan strata mana. Mungkin kalau kantor sekarang bisa kita kategorikan po. Karena bala lompo itu adalah sekaligus pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat pembelajaran. Sudah sipulung. Tapi kalau dia seminar dalam pengertian nanti memang kita akan merumuskan poin-poin penting, maka kita sebutnya di Bugis adalah tudang ada mapasidup parapang. Itulah simbolnya tadi saya minta jangan duduk di kursi. Ya, kita akan berbicara secara ilmiah, tudang ada mapasidup parapang. Ada ucapan, ada pernyataan oleh Bu Prof nanti yang mungkin Bapak Ibu mau lebih memperjelas atau lebih menambah, itu yang kita sebut dengan sidup parapang. Jadi mungkin tahun depan kita tidak seminar. Karena seminar itu kedengarannya besar, biasa hasilnya tidak ada. Hanya menjadi tumpukan-tumpukan catatan ya. Iya, loka karya, gagah-gagahan. Karena supaya dipnya Pak Kadis banyak kita kenal dengan budaya Lontara dengan simbol-simbolnya melalui aksara. Hadirin sekalian, saya tidak menyinggung lagi lontaranya lebih banyak, tetapi saya mau memperlihatkan bahwa sesungguhnya lontara ini banyak. Jadi lontara sekali lagi jangan diartikan terlalunya. Paling tidak ada 3 ajaran tentang kepemimpinan dan pemimpin di Sulawesi. Di Makassar saya tidak singgung, harap maklum saya belum punya lebih jauh kajiannya di situ ya. Jangan dibilang, oh itu Pak Haji kan orang Bugis, maka lebih banyak menggunakan literatur Bugis. Ya, daripada salah, ya kan lebih baik saya gunakan itu. Lontara Karungang, ini Bapak Ibu sekalian kalau adik-adik terutama mahasiswa mendalami, tidak ada feodalisme di Sulawesi Selatan. Yang bawa feodal itu adalah orang Eropa, Belanda.
Belanda yang bawa itu. Nilai-nilai kepemimpinan dan kemasyarakatan kita di Sulawesi Selatan adalah sangat amat demokratis. Raja ditentukan oleh Dewan Adat. Di Goa Bate Salapang, di Bone ada pitu. Raja bisa dijatuhkan oleh pitu. Ada pitu bisa dibubarkan oleh kepala-kepala wanua. Kepala wanua bisa dibubarkan oleh rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Ajaran luhur demokrasi di Sulawesi Selatan. Kapan ini berubah menjadi ada nilai-nilai feodal? Perilaku dan akhirnya menjadilah Belanda-Belanda baru. Menjadi Amtenar, ada yang kemudian jadi Andi baru, peta baru dan sebagainya. Maaf, itu hanya supaya kita agak ketawa ya, bukan itu yang intinya saya mau bilang. Sekali lagi, yang saya mau bilang adalah nilai-nilai demokrasi, struktur pemerintahan saja di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, di Kerajaan Bone memang sedikit strukturalnya dia lebih kental. Anak raja langsung ke anaknya atau ke adiknya raja. Di Wajo tidak. Dia harus melalui pelapisan Arung Patapulo, melahirkan Arung Eneng yang memilih Arung Matoa yang dituakan dan disepakati hingga suatu waktu lama bersidangnya baru bisa dilahirkan keputusan. Tidak seperti sekarang belum apa-apa, banyak calon presiden, banyak calon gubernurnya ya. Tidak begitu dalam kepemimpinan kita masa lampau. Jangan pilih orang yang terlalu mau. Ibaratnya jangan ambil kayu yang terlalu lurus, karena itu terlalu banyak orang yang suka, gampang dipatahkan. Tapi jangan pilih orang yang terlalu mejeko, pilih politisnya. Baik, antara lain yang saya bilang adalah lontera pertanian. Ini banyak tatanannya di dalamnya. Contoh paling kecil adalah Mapanobine, menurunkan benih. Kalau dilihat sekilas ritualnya ada yang mengatakan lagi, oh bida ini besoknya dibawa. Ya terserah Anda mau melihat itu. Karena memang ini lahir di zaman pra-Islam, masih zaman Hindu. Mungkin masih di zaman Buddha, dan Sulawesi Selatan pernah mengalami fase yang disebut zaman Hindu. Kuat dugaan saya, ini Pak Idwar Remi Sabanta dan Ibu Nurhayati, bahwa Saweri Gading itu sungguhnya adalah agamanya Hindu. Ya, maka dibuatlah sinkritisme cerita, mempertemukan Saweri Gading dengan Nabi Muhammad melalui adu ayam dan telur. Oh iya, itu ada dalam cerita, rangkaian-rangkaian cerita Tagilina Sinapatia. Selebihnya tak. Antara yang saya mau singgung adalah lontara taung, lontara hitungan. Orang Bugis, orang Makassar, sejak dulu sudah mengenal kalender, sudah mengenal hari baik. Kapan Adinda Ami mau melamar, sehari patah kaki, kalau mau mengodok, itu dia pilih dulu harinya. Harinya bagaimana, matahari kemana, bulan bagaimana. Ada, mencari rezeki, berdagang, dan segala macam. Semua ini kemudian hilang, antara lain banyaknya lontara kita yang dibakar oleh orang-orang DITI zaman lampau. Karena dianggap semua itu menjadi praktek-praktek bidah. Dibakar itu lontara, dibakar itu kuburan dibongkar oleh leluhurnya Pak Idwar. Ke kota meninggalkan kampung. Ikut juga Ibu Nur. Maka jadilah profesor di kota ya. Oleh karena itu terakhir yang saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kata transformasi dalam kaitan dengan lontara kita ini. Terutama kalau dikaitkan dengan tadi dengan aksara. Kalau aksara saya hendak pendapat dilakukan transformasi. Silakan didigitalisasi, dikomputerisasi ini aksara kita, tapi jangan dimodernisasi seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Prof. Kalau saya ambil contoh Bugis, mandre, ma dengan ra ditambah depannya kan, jangan tambah huruf n, karena hanya mau gampang dibaca mandre, ada dituliskan huruf n-nya, dan itu pernah ada dengan dua huruf, ya dua huruf, ma dengan ra tambah ini, jangan tanda tambung di baliknya. Oleh karena itu transformasi lontara ini kita lihat dalam sisi bagaimana melakukan inovasi. Bagaimana melakukan upaya-upaya kreatif, bukan pada aksaranya. Kita tidak bisa menolak terhadap digitalisasi, komputerisasi tadi. Tapi yang kita lakukan adalah meliterasikan lontara itu dengan kondisi dan lingkungan baru melalui pemahaman-pemahaman baru terhadap nilai-nilai dasar yang ada. Tadi saya sudah ambilkan contoh kepemimpinan dan pemimpin. Saya sudah ambilkan contoh tentang pertanian dan lain sebagainya.
Saya kira ini karena waktu kita ya sudah cukup ini pengantarnya, dan kalau ada yang mau ditanyakan jangan terlalu banyak tanya, saya narasumber ada sama Pak Prof, Ibu Prof. Yang saya informasikan terakhir Bapak Ibu sekalian, kami di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekarang ini sedang merancang dan sudah masuk dalam Prolegnas Nasional tahun 2023 Undang-Undang Bahasa Daerah. Undang-Undang Bahasa Daerah. Ini DPD yang punya usulan murni, kenapa? Karena kita sadari seperti yang Ibu singgung tadi, sejumlah suku sekaligus mewakili bahasa, tidak kurang 700 lebih bahasa daerah di Indonesia, tidak kurang juga ada sekitar 2-5-7 bahasa daerah sudah hilang karena penganutnya sudah punah. Tapi yakin bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Mandar tidak akan punah. Karena orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, orang Toraja masih akan ada sepanjang zaman. Pemersatunya di mana? Tadi Ibu Prof, saya temukan kalimat itu. Pemersatunya melalui aksara. Salam aki semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Kak Ajib. Sangat luar biasa jadi pemahaman kita, dan peserta juga ini sangat luar biasa dari tadi mulai acara sampai sekarang ternyata situasi masih bertahan. Ini kalau satu lebih di depan saja, karena daripada menghalangi itu pas sapunya. Dari kemarin saya minta pas sapunya, dia tidak mau kasih saya. Jadi silakan Bang, satu saja mau asar. Di telepon untuk ikut juga di Aksara Lontara, mungkin karena saya pencinta Lontara juga. Jadi satu malam saya bikin ini, tidak tahu berapa meter ini. Nah, kenapa saya buat ini? Berbicara tentang Aksara Lontara dari apa yang saya selalu saksikan. Sudah banyak nih yang berbicara tentang aksara, lontara, huruf dan itu. Banyak pengkritik, banyak komentator lah bahasa saya. Komentator. Tetapi untuk yang mau menulis, walaupun tadi sudah bahasakan bukan persoalan baca tulis toh, cuma yang jadi soal kalau semua mau jadi komentator dan peneliti, kapan mau maju bentuk tulisannya? Ini yang jadi soal. Jadi saya minta kalau bisa semua pihak terkait anggarkan tahu itu atau konstitusi bikin gerakan menulis buku tetapi dalam tulisan aksara Lontara. 2015 saya sudah mulai. Bahkan saya terjemahkan hadis bicara Makassar, hadis Arba'in Imam Nawawi bahasa Makassar. Itu diterbitkan 2015. Karena latar belakang saya kan pendidikan tafsir hadis di UIN IAIN S1 S2 tafsir hadis. Dan banyak di beberapa tempat saya selalu menulis pasal lagi di statusku Lontara. Dengan demikian orang-orang yang melihat biasanya bertanya, apa bacanya? Ada tom yang tahu, ada yang tom tidak. Bahkan beberapa kali ada orang tua mengatakan, dia merasa terharu. Kembali tulisan itu muncul di penglihatannya. Karena selama ini selalu di tulisan Latin. Dan banyak di rak-rak buku berbicara tentang aksara, tetapi tulisannya Latin. Jadi kalau bisa ada gerakan khusus lagi ditambah untuk bikin penulis kayak bikin tulisan yang memang tulisannya Lontara begini toh. Kalau tulisannya yang kebanyakan transliterasi, saya berpikir waktu saya baca itu transliterasinya itu Lontara Goa Tallo dengan beberapa yang saya miliki itu, nganu Dudi, saya khawatir justru transliterasi itu yang lebih tinggi, lebih besar, dominan dibandingkan yang ada aksara. Saya sempat jalan-jalan di beberapa stand, banyak yang muncul itu transliterasi yang kitab-kitab kuno. Tetapi lihat isinya hampir tidak ada yang melampirkan naskah aslinya secara lengkap. Hanya satu lembar dilampirkan di belakang bahwa betul itu diambil dari kitab yang bertuliskan aksara Lontara. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis, sebelum ditanggapi kedua sama Dinda ini, mau bikin model ikut kita nanti share model di Luwu. Di sana kami lakukan pembelajaran gerakan budaya seperti itu, Dinda. Dan di Bone sudah lebih 1000 guru saya mulai dulu, ini kan penting guru. Nanti di 30 Oktober sudah lebih 1000 guru
mahir menulis, mahir berpidato bahasa Bugis, mahir bercerita dalam bahasa Bugis. Paling susah ini pidato bahasa Bugis, bahasa Makassar. Kalau Ibu Kadis mau, nanti kita sharing satu waktu. Ya, ya. Lagi Pak, kalau satu ya silakan. Ya. Yang di belakang Pak, di belakang. Kalau yang gondrong itu enggak usah bertanya itu. Nanti langsung ketemu saya ke Ajib saja. Iya, nanti diselesaikan di tempat lain lah. 1-2 gelas kopi cukup lah nanti itu kita Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, terutama untuk saudara saya Pak Haji Padindang. Beliau ini teman saya berjuang di Benteng Ujung Pandang tahun 1977. Susah dan senangnya kami menulis di pedoman rakyat, berteater dan sebagainya. Iya. Di sini Pak, saya kurang lebih 40 tahun tidak jumpa dengan beliau. Padahal dalam satu kota. Kalaupun beliau menyuruh saya ke rumahnya, tentunya saya malu. Karena saya bukan penjabat, saya adalah penjahat. Saya juga guru tapi sudah pensiun. Dan kerja saya nulis-nulis buku bacaan seperti ini, Aksara Lontara. Saya membina anak-anak pesisir dengan seni rupa Aksara Lontara di Tallo. Ini data-datanya. Iya. Kemudian saya berkarya Aksara Lontara dengan menampilkan seni rupa Aksara Lontara media pasir. Ya. Jadi bukan pamer diri tapi sekedar bagaimana memperlihatkan bahwa orang di Makassar itu juga kreatif. Saya ikut juga pameran di Jakarta dan lain-lain. Artinya di sini malu namanya kalau kita tidak pernah memperlihatkan ada kreativitas di daerah kita. Dan ada motivasi tersendiri yang harus kita berikan kepada anak didik. Saya merasa senang bertemu dengan Ibu Profesor, saudara saya Pak Haji Profesor Pak Haji Padindang. Dulu saya kenal namanya Abdul Jamal Padindang barangkali Pak ya, maaf. Andi ya, Andi. Ya. Kemudian Pak Kadis maaf Pak ya, saya ini sudah tua tapi tidak mau disebut tua. Masih ABG. Iya. Saya penampilannya harus berjiwa anak muda. Iya. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah pensiun Pak, lalu tidak ada kreativitasnya, loyo, nah karena tahu tena membuat matunda. Iya. Itu barangkali kerja saya dan saya di mana-mana dikenal, pernah muncul di TV, pernah muncul di pedoman, pernah muncul di RRI dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua yang muncul hari ini itu sebenarnya sudah sesuai dengan tema kita, menyongsong penerapan Perda Aksara Lontara. Ini sudah siap semua sebenarnya ini. Jadi tinggal memang yang perlu ditransformasi ada literasinya. Jadi ini penting yang kita lakukan nanti biar semakin berkembang. Saya langsung saja ya ke Pak. Saya minta Pak, tambah sedikit Pak. Oh iya silakan. Saya minta dengan hormat kepada saudara saya Pak Haji Padindang. Semoga nanti kalau ada kegiatan untuk penulisan, jangan lupa saudara saya. Iya, supaya saya dan teman-teman yang lain Pak, karena bukan saya pribadi, saya dan teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, saya betul-betul berdosa pada saudara saya ini. Satu kota, malah saya pernah mendapat informasi beliau sudah meninggalkan saya di dunia. Ternyata masih sehat-sehat, istri masih tetap satu. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu Pak Nasir, sebentar kita cerita lebih lanjut. Baik. Iya, saya sebenarnya enggak menanggapi lagi karena apa yang Adinda katakan itu benar sekali dan itu sebabnya saya hanya mau bercerita menyambung tadi. Saya membuat gerakan sebenarnya keren kedengaran tapi enggak seperti itu. Gerakan pembelajaran budaya, ya, sekolah budaya karena kegusaran seperti itu Dinda. Ada dua kejadian. Suatu waktu pulang hari jadi Sopeng, guru-guru itu peserta sekolah budaya saya di sana namanya Sekolah Budaya Latemamala sesuai dengan nama tokoh utamanya di situ.
semua bahasa-bahasa pakaian adat, pakaian baju bodoh ya. Ini juga pakaian adat ini ketika undangan ditulis pakaian adat. Ini kan belum kita klop pakaian adat apa dan dalam acara apa. Kalau pakaian adat bukan di acara adat kan kurang pas juga. Kalau pakaian simbol-simbol adat, saya pilih tadi simbol-simbol adat, saya pakailah songkok reca, beliau pakai pas sapu, ya sudah itu pakaian simbol adat. Karena ini bukan acara adat, ini acara umum begitu ya. Nah ternyata sederhana sekali, sama nanti hari jadi Sulawesi Selatan yang ke 330 berapa nih? 353. Nanti sudah gaya semua, songkok, reca, napul, emas, baju, jas tutupnya, mewah segala macam. Ketika ditanya apa itu makna hari jadi Sulawesi Selatan. MC saja, Pak Idwar saja salah sebut. Hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian. Ini hari jadi Sulawesi Selatan yang disepakati oleh para pakar melalui kesepakatan, melalui kesepakatan adat lah pada masa itu ya. Jadi bukan hari jadi provinsi. Kalau hari jadi provinsi berdasarkan pembentukan undang-undang. Itu banyak di Sulawesi Selatan. Sehingga suatu waktu di Maharusan di situ agak nakal. Dia bilang ini juga pembodohan sebenarnya ini. Kita bilang hari jadi Kota Makassar sekian ratus tahun. Padahal bukan Kota Makassarnya. Tapi Makassarnya. Sulawesi Selatan bukan provinsinya. Itu versi yang di Maharus. Tapi kita bela karena ini kan dibuat untuk membuat simbol-simbol yang bisa menjadi pemersatu buat kita. Tadi ceritanya. Orang yang pulang upacara, basa-basa segala macam ditanya, apa yang kita tangkap tentang hari jadi Sopeng itu yang kesekian ratus. Dia tidak tahu bahwa ini pertemuan antara menurung ini dengan menurung ini. Sama nanti Sulawesi Selatan hari jadi ini, belum ditahu dari mana angka 19 Oktobernya, dari mana angka tahun 16 sekiannya, dan sebagainya. Itu makanya kami buat gerakan pembelajaran dan sekali lagi Makassar ini sebenarnya kita patut salut karena malah sudah punya Dewan Kebudayaan dan di sana para tokoh, para pakar, tinggal operasionalnya memang Bu Kadis, Dinda yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Tapi sebagai satu kelembagaan harusnya provinsi itu mencontoh Makassar, Dewan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Iya, Makassar sudah memulai dengan Dewan Kebudayaannya. Jadi saya kira itu Pak Nasir, tidak usah saya komentari sekali lagi, saya berdosa kepada sahabat saya ini bergelandangan di Benteng Ujung Pandang dulu. Ya, Alhamdulillah sekarang ini dia sudah pensiun, saya 1-2 tahun lagi kemungkinan pensiun juga di dunia politik. Ya, kalau tidak pensiun dunia bisa jadi pensiun akhirat. Yang dimaksud pensiun akhirat itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Insyaallah. Ya kan kita harus siap semua Bu Prof setiap saat. Sekarang begitu Dinda ya. Sedikit dulu, tadi maaf kepada Adinda MC, saya agak tegur, mana dia? Saya bilang tolong serunya kasih turun. Ini banyak sekali kita punya tatanan penggunaan ini ya, termasuk misalnya begini, ini Ibu Kadis, Pak Kadis, tapi ini Kadis Kebudayaan lebih pada anunya. Kita punya aksara lontara ini sudah diambil, dimodifikasi oleh para desainer dan banyak yang salah. Hurufnya salah tulis, menjadi kagak tidak jelas, kanya-ganya, hanya bengkok-bengkok yang penting. Tadi Adinda MC ini saya tegur, coba sarungnya itu kasih turun sedikit ke bawah, supaya jangan kelihatan celananya karena kita bukan orang Padang. Setelah saya periksa, sarungnya kecil. Sarungnya kecil tidak bisa turun. Saya punya kemanakan dalam acara saya, dia pakai begitu, saya bilang pulang-pulang, kau bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Sarung kita harus tidak kelihatan celana di bawah. Kalau dalam posisi pakaian adat, kalau dalam posisi pakaian biasa bisa saja saya lempang sarung, ya kan? Nah itu antara lain. Nah ini tulisan-tulisan baju seperti saya ini yang termasuk Dinda pakai sudah dimiliki oleh ini yang kita sebut dengan industri kreatif, ekonomi kreatif. Tapi kreatifnya apakah transformasinya positif atau negatif? Ini perlu pengkajian lebih lanjut. Sekian dari saya dan mohon maaf kalau ada pernyataan kepada forum ini. Saya mau minta tolong kepada Ibu Prof, mewakili ibu-ibu sekalian, bapak sekalian untuk sedikit lagi memperdalam kita tentang aksara ini. Ya, supaya jangan terus-menerus menjadi pertentangan Bu Prof. Dan kami sudah mengunci di gerakan pembelajaran, jangan coba-coba kreatifkan aksara ini dengan menambah-nambahkan simbol-simbol lain selain yang memang sudah ada. Itulah yang kita bakukan terus. Sekali lagi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi senang sekali ya kita bisa jumpa di sini.
Tadi saya senang melihat kreativitas adik saya ini ya. Menurutnya hentikan saja ini seluruh teori. Mari kita praktekkan. Kalau anak-anakku pakai chat kan ada aplikasinya tuh di pakai Makassarnya apa tuh maki kanren loa. Jangan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Undang-undang negara telah mengatur bahwa penutur antar sesama penutur menggunakan bahasa ibu. Ya. Antar suku menggunakan bahasa Indonesia. Antar negara menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita ini yang paling bertanggung jawab terhadap kehancuran bahasa itu ibu-ibu, maafkan. Ibu-ibu muda tidak ada lagi mau pakai bahasa ibu kepada anak-anaknya. Ya, baru bangun anaknya, bangun makan sudah siap makanan. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa tahun 2017 kalau tidak salah itu, ada 25 bahasa yang akan hancur 25 tahun ke depan. Adanya Bugis Makassar masuk. Saya bilang, saya protes. Kenapa Bugis Makassar masuk dalam bahasa yang terancam punah? Apa indikatornya? Dan satu indikatornya, ibu-ibu tidak mau lagi berbahasa ibu kepada anaknya. Jadi kalau diperkirakan itu ibu-ibunya nanti mati 25 tahun, kan tumbuh ini anak dengan bahasa Indonesia. Jadi ibu-ibu yang paling bertanggung jawab terhadap kehancuran bahasa ibu. Ya, bukan Pak Kadis ya. Tidak ada nih. Coba kita perhatikan dengan anak pasti ini tidak pakai bahasa Bugis sama anaknya. Banyak berapa bahasa? Bahasa Inggris. Bayangkan 9 bahasa katanya dia gunakan. Jadi menurut adik ini jangan kita terlalu banyak teori, mari praktekkan. Ajari anak-anak kita berbahasa ibu. Mereka ngandre anak, mereka ngandre. Sudah makan nak? Bahasa Indonesia misalnya. Jadi mulai karena Lontara itu hanya klop dengan bahasanya, tidak bisa dipakai di bahasa Indonesia seperti yang Pak Dinan, tidak mungkin ditambah air mati. Jadi hanya dengan menggunakan bahasa Lontara dengan bahasanya, karena dia satu paket. Kapan dia digunakan ke bahasa Inggris hancur, karena harus membuat huruf-huruf mati. Ya, yang sebetulnya kita tidak kenal. Tidak apa-apa Jepang juga begitu bahasanya. Fonetis, malah Jepang tidak ada huruf R-nya. Orang Cina tidak ada huruf H-nya ya kalau Jepang. Dan orang Cina tidak ada R-nya. Jadi kalau rumah dia bilang rumah, enggak bikin huruf R. Orang Cina yang enggak. Nanti kamu ini rumah. Apa sih penekanan rumah kata tenamentang huruf R-nya. Orang Jepang tidak ada mentang huruf H-nya. Jadi napan raki bahasa tidak. Jadi sebaiknya itu huruf digunakan di bahasanya. Jadi dengan menyelamatkan huruf, bahasa juga hidup otomatis ya. Jadi itu pesan saya kepada Bapak Ibu, adik-adikku dan anak-anakku semua. Mulai sekarang kita manfaatkan digital dengan menggunakan huruf Lontara dan bahasa-bahasa. Boleh Makassar, Bugis, Enrekan dan seterusnya. Semua klop. Pasti kalau di Toraja dipakai itu Lontara klop. Karena kita satu rumpun bahasa di Sulawesi Selatan. Ya, jadi itu mungkin jangan saya sependapat terlalu banyak cerita. Harus prakteknya, harus dipraktekkan ya. Jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga pertemuan kita ini
mendapat ridha dari Allah dan kita bisa bertemu kembali pada falak yang keempat tahun depan. Allah memberi kita umur panjang dan mungkin perdanya sudah keluar. Amin, amin, amin. Insya Allah. Kita rame-rame dengan Pak Kadis ke daerah sosialisasi, ke sekolah-sekolah bahwa perda sudah keluar. Dianggarkan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terbeli tepuk tangan kepada pemateri. Iya. Oh ya, Pak Kadis mungkin ada tabe. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya sangat tertarik dengan apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh Prof. Nur Hayati bahwa kita nggak usah terlalu banyak bicara, tapi actionnya lebih banyak kerjanya, ya. Dan yang menjadi strong point itu, Prof. Dan kerja-kerja seperti itu sudah mendarah daging bagi saya, Prof. Dan seperti itu, dan sehingga apa yang terjadi hari ini itu bagian dari kerja-kerja. Yang kedua, Yaya, saya suka dengan tulisannya itu ya. Itu sudah dibuat dalam bentuk buku ya? Enggak, itu yang buku tadi. Iya. Itu dalam suatu cerita atau apa? Oke, apapun namanya ya. Anda buat dalam suatu cerita, saya nggak tahu ya, saya mungkin masih awam soal itu. Yang penting terkemas dalam satu buku. Saya janji saya akan bedah itu, ya. Kita buat itu ya, Pak. Iya, lebih cepat lebih bagus, ya. Benar ini, saya nggak main-main. Saya suka dengan hal yang seperti itu, dan ini menjadi sesuatu yang baru buat kita, ya. Dan pesan terakhir buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti apa yang penanya kedua tadi, Bapak tadi, mungkin ada sesuatu inovasi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita bisa perlihatkan Pak Nasir ke kami ya. Ya, boleh ya. Nggak apa-apa ya, saya ambil waktu sedikit ini, nggak apa-apa ya. Bisa kita perlihatkan sesuatu? Oh gitu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting edukasi buat anak-anak kita bisa paham dan mengerti, ya. Nah, ini cara-cara belajar, metodenya, metodenya yang baru. Nah, kalau ada yang seperti ini, Bapak Ibu, terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Nasir ini, jangan segan-segan koordinasi dan konsultasikan kepada kami. Ini untuk kita bahas dan kita gagas sama-sama. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita buat, ya. Kita bisa kembangkan hal yang seperti ini kan, Pak Anto, ini bisa dicetak ya? Ini ya? Oh sudah ditawari saya di Amerika, saya nggak tahu. Saya cukup orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, saya Pak Nasir. Saya belum sampai jauh ke sana. Saya hanya mengapresiasi apa yang telah kita buat terkait dengan huruf-huruf aksara Lontara untuk memberikan pemahaman terhadap generasi kita. Itu aja sih. Ya, begitu juga pesan sama Bapak Ibu dan peserta yang lain. Kemarin itu saya dapat melihat, cuman enggak lama gitu. Ada semacam tulisan atau ukiran atau apa, kreasi apa berkait dengan huruf-huruf aksara Lontara itu, dan bagus banget itu di buku itu. Saya ketemunya di warung kopi itu. Dia ngobrolnya sama Pak Hadi, kalau nggak salah, ya. Nah, cuman saya enggak bisa lama. Nah, itu saya tertarik dengan hal-hal begitu. Cuman kita nggak bisa lama. Kalau ada ini saya sudah lama. Kemarin saya sudah lihat ini, ya. Oh gitu. Iya, ada Bapak itu ya. Anda anaknya. Oh ya, thank you. Bukan Bapak ini, lain lagi nih. Saya ketemu dengan Bapak itu, sepintas tapi. Iya, keren banget tentunya bukunya ya. Maksud saya hal yang seperti ini nggak apa-apa, Bapak bicarakan di sini. Ya, saya nggak mau peduli dengan OPD lain, Kak. Saya tidak mau lain. Yang pasti itu DPK mengharap untuk kita bisa bicarakan dan diskusi itu. Dan kita kembangkan sama-sama. Hanya itu saya, terima kasih banyak. Sekian, nanti kita diskusi berdua. Terima kasih Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
terakhir ini saya menjadi harapan dan dengan hormat, dengan rendah hati, saya mengundang Temolak Birita Bapak Dr. Aji Padindang bersama Ibu Dr. Nur Hayati, bersama Bapak Ibu Kadis dan Pak Kadis ya, untuk ikut bersama dalam acara penutupan rangkaian kegiatan Aksara Festival Rontara ini sebentar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Jadi saya stressing di sini, hati-hati memberikan ide ke Pak Kadis karena langsung dieksekusi. Kalau Bapak tidak siap, nah itu masalah. Jadi hati-hati. Jadi kalau ajukan ide ke Pak Kadis harus siap dulu Pak. Karena saya pernah mengalami begitu. Ternyata tidak siap. Nah, alhamdulillah hari ini bisa kita sampai acara terakhir ini. Yang penting menurut saya adalah bagaimana kesiapan kita, karena ini tema ini menyongsong ya, artinya sebenarnya kita sudah siap, tetapi ini yang harus kita gembleng terus, kita pupuk terus, bahkan bukan hanya terkait mengenai pendidikan atau di kearsipan, tapi mengenai juga UMKM. Di dinas perindustrian juga ini bisa masuk, artinya Perda ini mencakup semua, jadi bisa berada di setiap bidang. Kalau misalnya kedinasan bisa masuk di situ, bahkan PU pun bisa masuk. Jadi Aksara Lontara ini bahkan PU pun bisa masuk, misalnya arsitektur. Baik, demikian acara hari ini saya tutup, saya langsung terima kasih kepada Pak Kadis, Muhammad Hasan Sijaya, Pak Dr. Aji Padindang, Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, Pak Andi Sangkawana, Pak Sekdis, Pak Upi, Pak Rusdin Tompo. Semoga kita bisa bertemu di Palak ke depan, termasuk juga RRI. Terima kasih ke RRI dan Kabar Makassar. Semoga kita bisa bertemu di tahun depan dan perdanya sudah ada dan kita sudah siap dengan segala inovasi yang kita bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita foto bersama dulu.